Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitihi tahirin wa azwajit tahirati ummatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Rabbana surah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adamana fa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darini amin. Kita masuk dalam pembahasan zakat ternak bagian kambing. Wa yajibu fi arba'ina ghanaman, dan wajib pada jumlah 40 ekor kambing. 40 ekor kambing sampai 101 dan 20 121 ila mi'atin 100 wa ihda 1 wa isrin 20 121. Syatun wajib dibayarkan seekor syah. Seekor syah. Saniyatu ma'zin. Syah adalah saniyatu ma'zin. Apa? Jaza'atu do'nin. Syah jaza'atu do'nin wa saniyatu ma'zin. Jaza'ah dari biri-biri, saniyah dari kambing. Biri-biri 1 tahun lebih walaupun sehari, kambing 2 tahun lebih, itu disebut dengan syah. Wa fi mi'atin wa ihda wa isrin, dan pada jumlah 121, pada jumlah 121 ila mi'ataini wa wahidatin, sampai jumlah 201, syatani 2 syah, 40 1 syah, 80 ekor kambing 1 syah, 120 ekor kambing 1 syah, 41, 81, 120 tetap 1, 121 2, 150 2, 202. Mulai pada 121 sampai 201 2. Pada jumlah mi'ataini wa wahidatin 201, pada jumlah 201 ila salasi mi'atin sampai jumlah 300, salasun minasya, 3 dari syah. Jumlah 201 sampai 300 yaitu 3 syah. Pada jumlah 400, 4 darinya syah. Summa fi kulli mi'atin syatun, kemudian pada setiap 100 1 syah. Ini zakat yang paling mudah dihitung. Mulai pada jumlah 303, 303, 404, 505, 606. Tapi pada jumlah minimalnya 40, 80, 120 tetap 1. Tapi kalau sekiranya si A punya kambing 40, kena zakat 1, si B punya kambing 80 kena zakat 1, si C punya kambing 120 kena zakat 1, maka petugas zakat harus bijak. Kambingnya si A
dengan kambing sisih nggak sama. Kita ambil satu ekor kambingnya C, itu lebih bagus daripada kambing A dan B. Kita ambil satu ekor kambing B, lebih bagus daripada kambing A, karena dia membayar 1 untuk 80, sementara si A bayar 1 untuk 40, si C bayar 1 untuk 120. Mana bisa disamakan? Satu kambing zakat dari 120 ekor, satu kambing zakat dari 80 ekor. Itu tergantung kepada kebijakan daripada pemungut zakat, kemudian bergantung kepada persediaan kambing yang ada dari kambing-kambingnya muzakki. Nah, diulang kembali oleh musannif, apa itu syah? Jaza'atu da'nin, jaza'ah dari biri-biri, laha sanatun, baginya usia setahun, au saniyatu ma'zin, atau saniyah dari kambing kacang, laha sanatan, baginya usia 2 tahun. Wa ma baina nisabaini yusamma waqsan. Nah, wa ma baina nisabaini, jumlah yang ada di antara 2 nisab disebut dengan waqas. Jumlah yang ada di antara 2 nisab disebut dengan waqas. Coba carikan kalimat waqas yang ada dalam pembahasan zakat sebelumnya. Untuk mencari kata-kata waqas yang pernah digunakan dalam bab zakat. Hanya pernah digunakan sekali sebelum ini. Mana Bu? Apa maksud di situ? Pembahasan hukumnya apa di situ? Itu dibahas dalam zakat emas, perak. Nah, emas, perak itu tidak ada istilah waqas. Nisab emas 20 miskol, nisab perak 200 dirham. 200 dirham lebih 1 dirham lebih setengah dirham, yang setengahnya itu kena zakat juga. 20 miskol emas, 21 miskol, yang 1 miskol kena zakat. 20 setengah miskol, yang setengah miskol kena zakat. 20 miskol lebih 1/4 miskol, yang 1/4 pun kena zakat, 1/4 dari 1/10. Tapi di kambing tidak. 140 sudah 2 kali lipat, 80, 1 juga. 3 kali lipat, 120, 1 juga. 121 baru 2. Dari jumlah 40 sampai 121, berapa itu jumlah yang tidak kena zakat? Itu namanya waqas. Maka dalam bab zakat emas dan perak, wala waqsa fiha, tidak ada bahasa waqas dalam emas dan perak. Tapi di sini ada. Apa itu waqas? Ma bainan nisabaini yusamma waqas. Jumlah yang ada di antara 2 nisab disebut dengan waqas. Nisab kambing pertama 40 kena 1. Nisab kambing kedua berapa? Nisab kambing kedua berapa?
121 kena 2. Antara yang kena 1 dengan yang kena 2 itu kan banyak jumlah situ tuh. Itu namanya waqas, yusamma waqas. 6. Wala yu'khazu khiyarun, tidak boleh diambil hewan-hewan pilihan. Bagi pemungut zakat tidak boleh diambil hewan-hewan pilihan. Hewan-hewan bagus. Contohnya hamil, hewan bunting. Musammanah atau musamminah lil akli, gemuk karena makan. Gemuk karena makan. Tapi kalau dia gemuk karena postur tubuhnya, itu nggak ada masalah. Gemuk karena postur tubuh. Misalnya ayam Bangkok dan ayam kampung sama ayam ketek, yang kecil-kecil tuh, ketek, kate. Nah, ayam kate itu kalau pun antum kasih makan banyak-banyak ayam kate itu, tetap aja nggak besar-besar. Ketika dia misalnya, ini nggak ada zakat ayam soalnya. Sekiranya ada zakat ayam, kemudian dia melihara ayam kate, ayam Bangkok, kemudian ayam kampung biasa, itu kalau sekiranya diambil ayam Bangkok, itu boleh-boleh saja. Kenapa? Dia besarnya bukan karena makan, tapi karena pembawaan postur tubuhnya, karena keturunannya. Warubba wahi hadisatul ahdi bin nataj, juga tidak boleh diambil rubba, hewan rubba. Apa itu hewan rubba? Dianya hewan rubba adalah hadisatul ahdi, baru masanya dengan melahirkan. Baru masanya dengan melahirkan. Bi ayyam diyalaha min wiladatiha nisfu syahrin, dengan bahwa berlalu baginya hewan dari masa melahirkannya setengah bulan. Baru berlalu baginya hewan dari masa melahirkannya setengah bulan, kecuali dengan ridho pemiliknya. Kenapa tidak boleh diambil? Karena hewan itu sedang memproduksi susu. Kalaupun anaknya ada mati, tapi hewan itu sedang memproduksi susu, apalagi anaknya hidup. Kalau anaknya hidup, tentu memisahkan antara anak hewan dengan induk hewan. Maka Nabi melarang sikap memisahkan antara anak dan induk. Maka hukumnya tidak boleh dari sisi itu. Tapi kalau ketika anaknya sudah mati, itu boleh-boleh saja atas keridhaan pemilik, karena di situ ada nilai tambah. Nilai tambahnya terletak dari susu yang masih aktif. Titik. Watajibul fitratu, dan wajib zakat fitrah. Artinya zakatul fitri, zakat berbuka. Zakat berbuka artinya zakat dengan masuknya hari lebaran fitri. Sumiyat bidzalik, diberi nama ia zakat dengan demikian fitri, lianna wujubaha bihi, karena sesungguhnya wajibnya zakat dengan sebabnya fitri, datangnya hari lebaran Idul Fitri. Tenggelam matahari di akhir bulan Ramadan,
pertanda besok adalah hari fitri, maka pada saat itu mulailah wajib zakat. Karena zakat itu wajib asbab datangnya hari raya Idul Fitri, disebutlah dengan zakat fitri. Wa furidat, dan difardukan ia zakat fitri atau fitrah sama dengan perintah puasa Ramadan, yakninya pada tahun kedua dari tahun hijrah. Fisani sinil hijrati, pada tahun kedua dari tahun hijrah. Wa qawlu Ibn Labban bi'adami wujubiha ghalatun, perkataan Imam Ibn Labban dengan mengatakan tidak wajibnya zakat fitrah, tidak wajibnya zakat fitrah itu sebuah kesalahan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Rawdah, kenapa dikatakan salah? Karena bertentangan dengan ijma' ulama. Karena ulama sudah ijma', sepakat seluruh ulama mengatakan zakat fitrah itu wajib. Berkata Imam Waqi', zakatul fitri li syahri Ramadan ka sajdatis sahwi lis shalah tajburu naqsas saumi kama yajburu sujudu naqsas shalah. Zakat fitrah bagi bulan Ramadan seperti sujud sahwi bagi salat. Zakat fitrah bagi bulan Ramadan itu seperti sujud sahwi bagi salat, yang menambal ia zakat fitrah tajburu menambal, yang menambal ia zakat fitrah akan kekurangan puasa, sebagaimana menambal oleh sujud akan kekurangan solat. Wa yu'ayyiduhu, memperkuat akannya pernyataan Imam Waqi' oleh hadis sahih ma sahha, hadis yang sahih, annaha tuhratul lis-shaim minal lagwi war rafas. Sesungguhnya zakat fitrah itu mensucikan bagi orang yang puasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor. Selama dia melakukan puasa Ramadan, bisa saja dia terlibat pertengkaran, terlibat perbuatan sia-sia, perbuatan yang tidak ada nilai ibadah, bahkan bisa kepada perbuatan yang haram, perkataan yang haram. Maka untuk membersihkan puasanya dari tindakan tersebut, maka zakat fitrahlah yang disyariatkan. Zakat fitrahlah yang berfungsi untuk itu. 6. Itu di segi illah hukum, bukan tansil, tapi hanya perbandingan. Perbandingan yang tidak persis. Kenapa katakan tidak persis? Karena kalau seseorang melakukan solat lalu dia kelupaan dalam solat, sujud sahwi hukumnya sunnah. Tapi tidak begitu halnya dengan zakat fitrah. Sujud sahwi hukumnya sunnah, zakat fitrah tetap wajib. Tapi bagi orang yang enggak pernah bicara di siang hari Ramadan, siang enggak pernah bicara, malam enggak pernah bicara, enggak pernah lihat apa-apa, dia buta, dia tuli, dia bisu, tapi dia melakukan puasa secara sempurna, berarti dia tidak pernah ikut melakukan kekurangan dalam puasa. Apakah enggak wajib zakat fitrah? Wajib. Apakah sunat sujud sahwi bagi orang yang tidak melakukan pelanggaran dalam solat? Tidak. Jadi perbandingan itu tidaklah persis, bukan 100 per 100, tapi hanya sekedar perbandingan. 6. Kita kembali ke dalam matan, ke belakang. Wa tajibul fitratu, langsung ke matan sekarang, ala hurin.
Wa tajibul fitratu ala hurin. Wajib zakat fitrah terhadap orang merdeka. Fala talzamu ala raqiqin an nafsihi, maka tidak wajib ia zakat fitrah terhadap budak untuk dirinya budak. Tidak wajib ia zakat fitrah terhadap budak untuk dirinya budak, bal talzamu sayyidahu anhu, akan tetapi wajib ia zakat fitrah terhadap sayyidnya budak untuk dirinya budak. Jadi seorang budak tidak wajib melakukan zakat fitrah untuk dirinya sendiri karena dia tidak merdeka. Wala an zaujatihi, tidak juga wajib zakat fitrah untuk istrinya budak. Kalau budak itu punya istri, untuk istrinya pun dia tidak wajib mengeluarkan. Lalu bagaimana zakat fitrah istrinya? Bal in kanat amatan fa'ala sayyidiha, akan tetapi jika ada ia istri itu budak wanita, akan tetapi jika ada ia istri itu budak wanita, maka zakat terhadap sayyidnya budak wanita. Wa illa, jika tidak, ternyata istrinya bukan budak, orang merdeka. Ini memang budak keren, dia aja budak, istrinya merdeka. Fa alaiha, maka zakat fitrah terhadap dirinya wanita merdeka. Kama ya'ti, sebagaimana pembahasan yang akan datang. Wala ala mukatabin, tidak juga wajib zakat fitrah terhadap budak mukatab, budak yang sedang menjalani akad penebusan diri dengan sayyidnya. Tidak juga wajib zakat fitrah terhadap budak mukatab. Kenapa tidak wajib? Lidakfi milkihi, karena lemah hak miliknya budak. Wa min thamma, dan dari karena alasan itu juga, karena alasan itulah tidak wajib akannya mukatab oleh zakat hartanya. Kalaupun mukatab tersebut berusaha misalnya untuk memenuhi penebusan dirinya dengan berdagang, lalu dia sudah berdagang selama 1 tahun, ketika dihitung-hitung semua nilai harta perdagangnya sampai senisab, maka budak mukatab tidak wajib zakat. Kenapa tidak wajib? Karena dia belum memiliki harta itu secara total. Karena yang dia cari itu adalah setoran untuk memerdekakan dirinya. Dan juga zakat tidak diwajibkan kepada sayyid daripada mukatab, karena pemilik harta itu bukanlah sayyid. Wala nafaqatu aqaribihi, juga tidak wajib terhadap mukatab nafkah karib kerabatnya mukatab. Tidak wajib terhadap mukatab nafkah karib kerabatnya mukatab. Wali istiqlalihi, dan karena sudah mandirinya mukatab, dan karena sudah mandirinya mukatab, budak mukatab tidak lagi di bawah pengawasan sayyidnya. Budak mukatab tidak lagi bekerja untuk sayyidnya. Dia bekerja untuk dirinya sendiri dengan aturan-aturan yang ditetapkan demi menjaga hak sayyid. Maka dia tidak wajib zakat fitrah terhadap sayyidnya. Untuknya budak mukatab, tidak wajib ia zakat fitrah sayyidahu terhadap sayyidnya untuk dirinya mukatab. Kenapa? Karena dia sudah berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Nah, oke.
Kita kembali dari matan ke matan. Ini kadang-kadang kita Fathul Mu'in biar mudah dipahami. Wa tajibul fitratu ala hurrin bi ghurubi syamsin lailata fitrin. Wajib zakat fitrah terhadap orang merdeka bi ghurubi dengan sebab tenggelam syamsin matahari lailata fitrin pada malam lebaran min Ramadan dari bulan Ramadan. Pada malam lebaran dari bulan Ramadan. Artinya bi idraki akhiri juz'im minhu wa awali juz'im min Syawal. Dengan mendapati penghujung, dengan mendapati akhir bahagian dari bulan Ramadan dan awal bahagian dari bulan Syawal. Mendapati akhir bagian bulan Ramadan, awal bagian bulan Syawal. Jadi kedua-duanya ditemukan oleh orang itu, baru wajib zakat. Dua waktu itu ditemukan oleh orang tersebut, baru wajib zakat. Sebetulnya kalau kita lihat dari kejadian yang sesungguhnya, barang itu enggak dua sebetulnya. Barang itu enggak dua. Akhir bulan Ramadan dengan akhir bulan Syawal itu bendanya sama. Apa itu? Apa? Dengan mendapati akhir bulan Ramadan, awal bulan Syawal, seolah-olah kan dua macam. Serta dia satu, apa itu? Apa? Ghurubi syamsin. Tenggelam matahari. Tenggelam semua lingkaran matahari, tenggelam ke ufuk. Itulah awal Syawal dan itulah akhir Ramadan. Maka disebutkan di sini bi ghurubi syamsi lailati fitri. Diterjemahkan mendapati akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal, seolah-olah dia punya dua bahagian. Nah, sebetulnya dia satu saja. Dari pernyataan tersebut, fala tajibu, muncul beberapa hukum. Dengan syarat di atas ghurubi syamsi lailati fitri, maka muncul beberapa hukum. Fala tajibu, maka tidak wajib ia zakat fitrah bima hadatsa ba'dal ghurub, dengan sebab sesuatu yang terjadi setelah tenggelam. Tidak wajib zakat fitrah dengan sesuatu yang terjadi ba'dal ghurub, setelah tenggelam, min waladin, dari anak. Apa maksudnya? Anak baru lahir. Anak lahirnya setelah matahari tenggelam. Rencananya mau dikasih Ahmad Ramadan, tapi karena lahirnya sudah habis Ramadan, akhirnya Muhammad Fitri. Nah, Fitri wanita, ini laki-laki Fitra. Nah, jadi kalau orang Indonesia gak usah tanya-tanya bulan lahirnya di mana, tanya namanya. Nah, Fitra, bulan Lebaran mati dia lagi. Ramadan, bulan Ramadan. Nah, Syawal, bulan Syawal. Sya'ban, bulan Sya'ban. Rajab, bulan Rajab. Nah, pembahasan ini kalau lebih detail lagi digabungkan dengan masalah melahirkan, kalaulah sebelum matahari tenggelam, 5 menit sebelum matahari tenggelam, anak ini sudah nongol kepalanya.
Lihat di alam. Kan ada keluar kepalanya. Dikaitkan dengan pembahasan nifas. Apa dalam bab nifas? Darah nifas adalah darah yang keluar setelah lahir seluruh anak, hatta tau'amah, sampai anak kembar. Nah, ini orang ini kembar. Sebelum matahari tenggelam lahir satu, setelah matahari tenggelam lahir satu lagi. Bagi yang lahir setelah matahari tenggelam gak wajib zakat. Namanya Muhammad fitrah. Kemudian yang lahir sebelum matahari tenggelam yang namanya Muhammad Ramadan ini wajib zakat enggak? Hah? Wajib zakat enggak? Hah? Wajib. Karena zakat itu per individu, bukan per kandungan. Nah, jadi satu kena zakat fitrah Muhammad Ramadan, yang satu enggak kena zakat Muhammad fitrah, Aidil fitrah. 6. Itu maksudnya waladin. Kemudian nikah. Terjadi akad nikah setelah matahari tenggelam, maka suami itu tidak wajib membayarkan zakat fitrah untuk istrinya yang nikah malam takbiran. Tetap dibayarkan oleh mak bapaknya. Kenapa? Karena kamu jadi istriku setelah kewajiban habis. Kemudian milki kok mulki di sini buat ya? Milki kinin, memiliki budak. Beli budak malam Idul Fitri. Orang sibuk beli sendal, beli sepatu baru, topi, jam tangan, macam-macam lah. Rantai dompet. Masih tren sekarang enggak lagi kan? Nah, dulu tuh tren sekali dompet di rantai. Besar kali rantainya. Tapi isinya ribuan. Milki kinin. Sekarang dia beli budak setelah di malam Idul Fitri, dia beli budak. Maka zakat fitrah budak itu adalah kepada penjual, bukan pembeli. Kemudian kaya. Sebelum matahari tenggelam miskin. Enggak ada satupun yang bisa diberikan untuk zakat fitrah. Enggak ada satupun. Pada malam Idul Fitri semua orang hantar zakat fitrah sama dia. Tak bagaimana pula? Banyak orang ngasih zakat sama dia. Beras itu dapat 7 ton dia malam itu. Dari zakat fitrah masyarakat. Kan kaya itu? Apakah wajib zakat fitrah? Tidak. Kayanya terjadi setelah matahari tenggelam. Kemudian Islam. Mu'alaf yang masuk Islam setelah tenggelam matahari di malam takbiran, tersentuh hatinya untuk masuk Islam karena melihat pawai obor takbiran keliling. Padang ada? Pariaman ada? Untuk ikut? Di Payakumbuh satu masjid yang terus rutin, yang lain enggak. Nah, itu mesti dia. Orang kenal sama tu jamaah Padang Halai. Pakai obor, pakai sound system, takbiran keliling kampung. Di Batam juga pernah ikut dulu. Di Batam. Di Padang nggak pernah tahu. Kayaknya ada. 6. Wala taskutu bima yahdusu ba'dahu. Tidak gugur ia zakat fitrah dengan apapun yang terjadi setelahnya tenggelam. Ini konsekuensi daripada bighurubi syamsi lailati fitri.
Tidak gugur ia zakat fitrah dengan apapun yang terjadi setelahnya tenggelam, min mautin dari meninggal. Meninggalnya setelah matahari tenggelam. Selesai buka puasa, kemudian pergi ke masjid solat maghrib, kemudian pada rakaat terakhir dia enggak bangun lagi, maka bapak itu tetap dizakatkan. Wa itskin, dan pemerdekaan budak. Wa talakin, dan talak. Dia talak 3 isterinya pada malam takbiran. Kenapa? Maksa minta baju baru yang ketiga. Sudah dibeliin 2, minta lagi yang ketiga. Bang, malam ni mesti beliin baju baru yang ketiga saya. Lebaran kan 3 hari. Nah, satu di rumah kita lain bajunya, besok di rumah mertua lain bajunya, kemudian di rumah ipar lain lagi bajunya. Pening suaminya, ditalak 3 istrinya. Maka pada saat itu suami tetap bayarkan zakat fitrah istrinya karena terjadi talak setelah matahari tenggelam. Kemudian hilangnya hak milik, itu seperti yang dikatakan di atas. Pembeli tidak wajib zakat fitrah, penjual budak tetap zakat fitrah karena hak miliknya hilang setelah matahari tenggelam. Wa waktu adaiha, dan waktu menunaikannya zakat fitrah dari waktu wajib sampai tenggelam matahari pada hari fitri. Itu waktunya. Mulai dari matahari tenggelam sampai matahari tenggelam 24 jam. Mulai daripada waktu wajib tenggelamnya matahari pada akhir Ramadan, berakhir sampai tenggelamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Jadi selesai solat pun masih bisa bayar zakat. Nah, tapi sebaik-baiknya adalah sebelum solat. Fayalzamul hurral mazkura an yu'addiha qabla ghurubi syamsihi. Maka wajib terhadap orang merdeka yang disebutkan, bahwa ia menunaikan akannya zakat fitrah sebelum tenggelamnya matahari hari raya fitri. Sebelum tenggelamnya matahari hari raya fitri. Untuk siapa wajib dia bayarkan zakat fitrah? Artinya seorang merdeka, seorang laki-laki merdeka yang muslim itu wajib melakukan zakat fitrah untuk orang-orang, aman untuk orang-orang, ai an kulli muslimin, untuk setiap muslim, talzamuhu nafaqatuhu, yang wajib akannya orang merdeka tersebut menafkahinya. Nah, tadi berbicara tentang orang-orang yang wajib zakat fitrah. Pembahasan ini mengarah kepada orang-orang yang wajib kita bayarkan fitrahnya. Siapa di antara orang-orang yang wajib kita bayarkan fitrahnya? Dalam pembahasan yang ringkas adalah setiap orang yang wajib kita nafkahi. Setiap orang yang wajib kita nafkahi. Apa penyebab seseorang wajib kita nafkahi? Apa penyebabnya seorang itu wajib kita nafkahi? 1, bizaujiyatin, dengan sebab keistrian. Wajib kita nafkahi dia karena istri. 2, milkin, karena hak milik, karena itu punya kita, wajib kita nafkahi. Yang ketiga, qarabatin, karena kerabat. Hinnal ghurubi, ketika matahari tenggelam.
Walau raja'iyatan, walaupun ada ia istri itu dalam talak raj'i. Maka saya katakan tadi talak 3. Walaupun ada ia istri itu dalam talak raj'i, talak 1, talak 2, istrinya dalam masa iddah dari talak 1 dan talak 2. Wanita yang dalam masa iddah itu wajib dinafkahi oleh suaminya. Istri dalam masa iddah talak 1 dan talak 2 wajib dinafkahi oleh suaminya dan juga wajib dibayarkan fitrahnya. Atau hamilan bainan, wanita hamil yang talak bain. Wanita hamil yang talak bain, talaknya sudah talak 3. Wanita apabila ditalak 3 oleh suaminya, maka tidak wajib dinafkahi lagi. Hanya wajib menyediakan tempat tinggal sampai iddahnya habis. Tapi apabila wanita itu dalam kondisi hamil, maka suami wajib menafkahinya. Pada hakikatnya dia bukan menafkahi istrinya, mantan istrinya, tapi menafkahi anak yang ada dalam kandungan istrinya yang makanannya bergantung kepada makanan istrinya. Nah, ketika malam Idul Fitri, istri dalam talak 3 itu belum lagi melahirkan, maka suami tetap wajib membayarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Masuk dalam kategori orang yang wajib dia nafkahi. Walau amatan, walaupun adalah istrinya budak sahaya. Fayalzamu fitratuhuma kanafaqatihima, maka wajib fitrah keduanya, maka wajiblah fitrah keduanya, istri dalam talak raj'i dan hamil dalam talak bain, sama dengan nafkah keduanya. Jadi dasar hukum atau patokan hukum biar mudah kita pahami, setiap orang yang wajib kita nafkahi wajib kita bayarkan fitrahnya. Wala tajibu an zaujatin nasizatin, tidak wajib ia zakat fitrah untuk istri yang nusuz, istri yang tidak mau diatur, istri yang melanggar perintah suami. Ketika dikatakan jangan keluar rumah, dia keluar juga. Jangan pergi, dia pergi juga. Maka pada saat itu suami tidak wajib menafkahi istrinya yang nusus. Pas malam takbiran, maka suami itu juga tidak wajib menzakatinnya, mengeluarkan fitrahnya, karena dia sudah keluar dari orang yang wajib dinafkahi. Jadi konsepnya mudah. Setiap orang yang wajib kita nafkahi wajib kita fitrahkan. Orang yang tidak wajib kita nafkahi tidak wajib kita fitrahkan, walaupun dia istri yang nusuz. Kenapa tidak wajib fitrah? Lisukuti nafaqatiha anhu, karena gugur kewajiban nafkahnya istri nusuz darinya suami. Lalu siapa yang menzakatkan fitrah daripada istri yang nusuz tersebut? Siapa yang mengeluarkan zakat fitrahnya? Ulama katakan bal tajibu alaiha, akan tetapi wajib ia zakat fitrah terhadapnya istri yang nusuz in kanat ghaniyatan, jika dia wanita yang kaya. Wala an hurratin ghaniyatin ghairan nasizatin tahta mu'sirin, tidak wajib dikeluarkan zakat fitrah untuk wanita merdeka.
ghaniyatin yang kaya raya, ghairu nasizatin yang tidak nusus, tahta mu'sirin di bawah suami yang miskin. Tidak wajib zakat fitrah untuk wanita merdeka yang kaya raya, yang tidak nusus, di bawah suami yang miskin. Suaminya miskin, istrinya kaya. Ketika malam takbiran datang, bahkan di akhir matahari tenggelam di bulan Ramadan, suami tidak punya uang untuk mengeluarkan zakat fitrah, membeli beras untuk zakat fitrah keluarganya. Bahkan untuk dirinya sendiri dia nggak mampu. Beras ada di rumah, tapi itu uang istrinya yang beli. Uang istrinya yang beli. Bahkan perlengkapan lebaran itu istrinya yang beli. Suaminya mau merokok saja, minta sama istri, mama tak 1.000 lah, beli gudang garam sebatang. Sampai dia beli gudang garam sebatang, sendalnya putus, sendal jepitnya. Tak lagi, mas sendal jepit putus. Nih beli sendal jepit 2.500. Sampai begitu nggak ada. Nah, kira-kira wanita yang tadi merdeka, kaya raya, tapi taat sama suami, yang suaminya miskin, siapa yang bayar zakat fitrahnya? Suami tidak mampu, dia sendiri tidak wajib. Tidak wajib dia bayarkan zakat fitrahnya. Kenapa tidak wajib? Karena dia orang yang wajib dinafkahi. Karena dia orang yang wajib dinafkahi. Maka zakat fitrah orang yang wajib dinafkahi terhadap orang yang menafkahi. Sementara orang yang menafkahinya tidak punya kemampuan, maka tidak ada kewajiban zakat fitrah baik terhadap suaminya maupun terhadap dirinya. Fala talzamu alaihi lintifa'i yasari, maka tidak wajib ia zakat fitrah terhadapnya suami karena tidak ada kemampuannya. Lintifa'i yasarihi, karena tidak ada kemampuannya. Wala alaiha, dan tidak juga ada wajib zakat fitrah, dan tidak juga wajib zakat fitrah alaiha terhadapnya istri. Kenapa tidak wajib? Kan dia kaya. Likamali taslimiha nafsaha lahu, karena sempurna penyerahannya si istri akan dirinya baginya suami. Karena sempurna penyerahan dirinya si istri baginya suami. Dia adalah wanita yang taat. Bahkan ketika dia mau mulakan zakat hartanya, dia boleh kasih ke suaminya. Seperti yang berlaku terhadap istri daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata istri Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, wahai suamiku, temuilah Rasulullah, tanyakan, bolehkah aku mengeluarkan zakat hartaku kepadamu? Saya kaya, kamu kan bengkrap, sedang bangkrut. Jadi boleh enggak saya mengeluarkan zakat atas saya kepada kamu? Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kamu saja yang tanyakan. Akhirnya datanglah Sayyidatina Zainab ke rumah Nabi SAW dan bertemu dengan Sayyidina Bilal bin Rabah. Wahai Bilal, sampaikan Zainab bertanya,
bolehkah seorang wanita mengeluarkan zakat pada suaminya? Tapi jangan katakan saya adalah istrinya Abdullah bin Mas'ud. Nah, yang katakan nanti malu suami saya. Begitu wanita soleha menjaga nama baik suaminya. Ini enggak, dia tanya, dia halayak orang ramai, dia dalam TV lagi. Tanya, Pak Ustaz tanya suami saya, langsung suami saya. Ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, istrinya ketika bertanya kepada Nabi, bolehkah seorang istri melakukan zakat mal atau zakat fitrah? Zakat fitrah kan nggak boleh, nggak perlu. Zakat mal kepada suaminya. Tapi jangan katakan saya adalah istrinya Abdullah bin Mas'ud. Ketika Sayyidina Bilal bertanya, lalu disampaikan, ya Rasulullah, di depan pintu ada seorang wanita Ansor dan Zainab, dia pengen bertanya. Nabi bertanya, ayu zawanib, Zainab yang mana? Imra'atu Abdullah ini Mas'ud. Nabi tanya, pesan daripada wanita itu jangan sebutkan saya istri Abdullah bin Mas'ud. Tapi ketika Nabi yang tanya, tetap aja dijawab. Jadi ada waktu-waktunya kita mesti menutup rahasia seseorang, ada waktunya mesti kita sampaikan, karena yang bertanya itu adalah orang yang punya hak untuk memutuskan sebuah hukum. Naam. Wala an waladin sagirin ginan. Tidak wajib ghaniyin, maaf, bukan ginan, ghaniyin. Tidak wajib zakat fitrah untuk anak yang kecil yang kaya. Anak yang kecil yang kaya, maka wajib ia zakat fitrah dari hartanya sendiri. Apalagi di abad modern nih, orang tua menumpang hidup dengan anak. Nah, bukan anak usia 25 tahun, Mas. Usia 30-40 tahun itu wajar. Ini anak usia 4 tahun. Nah, anak usia 5 tahun. Dulu film dulu yang anak-anak itu Joshua itu lebih besar pemasukan anaknya pada orang tuanya. Kemudian pengamen yang tegar, Masya Allah. Agak lagi bayi dari YouTuber, nangis saja dia rekam, banyak orang nontonnya. Nangis saja. Jadi pemasukan anaknya lebih besar pada orang tuanya. Orang tuanya jadi karyawannya. Di kameramennya, di editingnya, anaknya artisnya. Nah, kira-kira siapa jadi bos itu? Siapa yang punya harta? Ketika zakat fitrah ada dari anak yang kaya itu orang tua nggak perlu mengeluarkan dari uangnya, ambil uang anaknya, bahkan zakat fitrahnya. Nah, tajibu min mali, zakat fitrah wajib dari hartanya si anak. Itu anak yang kecil, apalagi anak yang baligh, ada tabungan, maka tidak wajib orang tua membayarkan zakat fitrah, tapi dari tabungannya sendiri. Antum siapa membayarkan zakat fitrah? Bukan orang tua nggak boleh, harus izin dulu. Kalau nggak izin nggak sah. Kalau sekiranya orang tua berinisiatif sendiri, pergi ke masjid, Pak Imam nih zakat fitrah saya
istri saya, anak saya, Ismail namanya. Itu kalau dia nggak izin dulu, orang tua nggak izin sama Ismail, nggak zakat fitrah. Ulang lagi. Tapi kalau dibilang boleh saya melakukan zakat fitrahmu, boleh, baru sah. Tapi kalau nggak izin langsung saja nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena dia membayarkan sesuatu yang bukan kewajibannya, kewajiban terhadap si anak. Kecuali waktu itu anaknya memang habis, uangnya ada lagi, nah, itu baru sah. Udah paham tadi? Nah. Fa in akhrajal abu anhu an malihi jaza. Maka jika mengeluarkan oleh ayah untuknya anak yang kecil yang kaya tadi, min malihi dari hartanya si ayah, jaza hukumnya boleh. Karena anaknya masih kecil, di bawah tanggungannya. Wa raja'a inna warruju'a, dan boleh meminta ganti ia si ayah jika dia niat minta ganti. Dan boleh minta ganti ia ayah jika dia niat minta ganti. Nah, setelah diberikan dari hartanya, kata dia, nih ambil lagi di rumah di anak saya ntar. Boleh. Sedangkan fitrah anak zina terhadap ibunya, fitrah anak zina terhadap ibunya, karena dia tidak punya ayah. Wala an waladin kabirin qadirin ala kasbin, tidak wajib zakat fitrah untuk anak yang sudah dewasa. Apa standar dewasa, Safirullah? Hah? Sudah balik, walaupun nggak berjenggot, walaupun nggak berkumis, apalagi sudah berjenggot, apalagi sudah berkumis. Itu lebih lengkap lagi. Standarnya adalah balik. Itu anak kabir namanya. Qadirin yang mampu untuk usaha. Mampu untuk usaha ini bukan berarti dia tidak punya usaha, dikatakan tidak mampu. Mampu secara fisik. Kecuali anaknya yang sudah balik itu lumpuh. Lumpuh total. Nggak bisa duduk sendiri aja nggak bisa dari lahir. Atau anaknya cacat, nggak ada kaki, cuman dari pinggul ke atas saja ada, kakinya nggak ada. Itu wajib nafkahnya terhadap orang tua, wajib zakat fitrahnya terhadap orang tua, karena wajib dinafkahi. Tapi kalau anak dewasa yang mampu usaha secara fisik, ya, tangannya lengkap, kakinya lengkap, pemikirannya lengkap, otaknya juga waras. Tapi kalau sekiranya fisiknya lengkap, otaknya gila, itu juga tidak wajib zakat fitrah terhadap dia, dan wajib terhadap orang tuanya karena masih dalam tanggungan orang tua. Naam. Wala tajibul fitratu an kinin kafirin. Tidak wajib zakat fitrah untuk budak kafir. Kalau seseorang punya budak yang kafir, itu enggak wajib dizakatkan. Tidak juga untuk budak yang murtad. Illa in ada lil Islam, kecuali jika dia kembali masuk Islam. 2 tahun budaknya murtad misalnya, 2 tahun murtad, pada tahun ketiga dia Islam, maka Said wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk 3 tahun. 1 tahun yang sekarang dan 2 tahun yang murtad. Kenapa? Karena semua kewajiban yang tertinggal di waktu murtad wajib diqadha. Nah, salat wajib diqadha, puasa wajib diqadha, zakat wajib diqadha. Titik.
Wa talzamu ala zauji fitratu khadimati zaujah in kanat, itu wanita yang digaji. Itu wanita yang digaji. Atau man sahibatha, wanita yang berteman dengannya istri. Wanita yang berteman dengannya istri, walaupun dengan izin suami menurut pendapat yang kuat. Titik. Di dalam bab nikah, mungkin sudah kita baca, belum? Seorang suami wajib menyediakan pelayan kepada istrinya kalau sekiranya istrinya termasuk wanita yang punya pelayan di rumah orang tuanya. Kalau sekiranya dia di rumah orang tuanya, masa dia gadis, dia adalah wanita yang punya pelayan. Maka ketika dia antum nikahi, wajib antum sediakan pelayan juga. Maka ditanya sebelum nikah, kamu wanita yang melayani diri sendiri atau dilayani? Katanya di rumah 3 pelayan saya. 1 bagian makanan, 2 bagian pakaian, 3 bagian kebersihan. Jadi kalau dia mandi itu nggak pernah dia ngangkat shower ke kepalanya, nggak pernah. Ambil sampo gosok ke rambut tuh nggak pernah. Nah, kalau dia nyampo, gini aja deh. Dia datang pelayannya lagi sampo, punya apa namanya itu? Bersih rambut itu apa? Cuci rambut? Salon. Punya salon sendiri di rumah. Pakai baju nggak pernah dia, nggak pandai dia ngancingin bajunya. Ngancingin. Nah, 3 pelayan dia. Nah, sekarang tuh antum nikahi. Maka salah satu hak dia adalah wajib disediakan pelayan. Mau 3, mau berapa terserah, yang penting ada pelayan untuk sisi yang dia dilayani waktu gadis. Sekarang pelayannya itu adalah dari budak suami. Pelayannya itu dari budak istri itu sendiri. Maka zakat fitrah dari budak itu adalah tanggungan suami. Tidak kalau sekiranya pelayan itu dari wanita merdeka yang digaji. Jadi suaminya gaji 2 wanita untuk menemani istrinya keperluannya. Maka zakat fitrah wanita itu terhadap dirinya, tidak ada hubungan dengan suaminya. Atau kepada wanita yang menjadi teman istrinya, dia siap melayaninya, tapi zakat fitrah tidak wajib terhadap suami karena dia merdeka. Wa ala sayyidi fitratu amatihil muzawwajati li mu'asirin. Wajib terhadap sayyid, wajib terhadap pemilik budak, memfitrahkan budak wanitanya yang sudah dikawinkan kepada laki-laki miskin. Pas waktu malam wajib zakat fitrah, suami itu miskin, laki-laki itu miskin, tidak ada uang untuk membayarkan zakat fitrah istrinya. Maka istrinya karena budak wanita seorang sayyid, budak wanita seorang yang lain, maka orang lain itulah yang melakukan zakat fitrah budak wanitanya yang sudah berkawin, yang sudah menikah dengan laki-laki yang miskin. Walal hurratil ghaniyatil muzawwajah li abdin. Wajib zakat fitrah terhadap wanita merdeka yang kaya raya, yang menikah atau yang dinikahkan bagi budak. Nah, wajib zakat fitrah terhadap wanita merdeka
yang kaya raya yang dinikahkan bagi budak, la alaihi wala ghaniyan, tidak wajib zakat fitrah di atasnya suami yang budak walaupun dia kaya. Karena syaratnya adalah hurrin. Nah, kembali kepada syarat pertama, hurrin. Titik. Walau ghabaz zawju falizaujati iktiradu nafaqatiha lid-darurah la fitratiha li'annahu al-mutalab. Jikalau pergilah suami, ghaba, pergi. Jikalau pergilah suami tidak di tempat, pergi merantau, pergi kerja ke luar kota, kerja luar provinsi, bahkan kerja ke luar negara, maka bagi seorang istri boleh berhutang untuk nafkahnya. Falizaujati iktiradu nafaqatiha, maka boleh bagi seorang istri berhutang untuk nafkahnya karena darurat. Dia boleh buat hutang, buat hutangan, artinya berhutang kepada seseorang atas nama suaminya karena darurat. Tapi tidak boleh untuk fitrahnya. Istri itu tidak boleh berhutang untuk zakat fitrahnya. Malam takbiran suaminya enggak pulang, enggak bisa pulang, maka ketika mau bayarkan zakat fitrah untuk dia dan untuk anak-anaknya, dia enggak boleh berhutang. Kalau ada, bayarkan dengan izin suami tentunya. Kalau enggak ada, enggak usah bayar. Dan dia enggak perlu berhutang untuk itu. Kenapa? Li'annahul mutalaba, mutalabu, karena sesungguhnya suamilah yang dituntut. Karena sesungguhnya suamilah yang dituntut. Wa kadza, begitu juga ba'duhu al-muhtaj, sebahagiannya begitu juga ba'atnya suami. Ba'du itu artinya ba'atnya suami yang membutuhkan. Siapa ba'at suami? Ba'atnya seseorang, bahagiannya seseorang, di antaranya adalah orang tuanya, di antaranya lagi anaknya, di antaranya lagi budaknya. Nah, itu ba'atnya, bahagiannya seseorang. Artinya orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab laki-laki itu. Orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab laki-laki tersebut, nafkah dan pembiayaan hidupnya. Ketika orang yang bertanggung jawab tidak ada di tempat, maka orang yang ditanggung nafkahnya tersebut boleh buat hutang atas nama orang yang bertanggung jawab untuk keperluan nafkah, tidak untuk keperluan zakat fitrah. Kenapa? Karena nafkah darurat. Kalau zakat fitrah tanggung jawab daripada orang yang punya tanggung jawab. Misalnya, seorang majikan terlambat pulang, seharusnya di jadwal yang dipulang sampai di tempat, dia enggak sampai. Sementara para budak-budak ini, dia sudah kehabisan bekal, maka si budak, salah satu dari budaknya, boleh membuat hutangan untuk nafkah kawan-kawannya, nafkah budak-budak lain, karena majikannya tidak di tempat. Tapi tidak boleh hal itu dilakukan untuk kepentingan zakat fitrah. Nah, sama dengan istri tadi.
Wa tajibul fitratu ala man mara amman dzukira. Wajiblah zakat fitrah terhadap orang yang telah terdahulu untuk orang yang telah disebutkan. Wajib zakat fitrah terhadap orang yang telah terdahulu untuk orang yang telah disebutkan. Siapa orang telah terdahulu? Muslim, merdeka, kemudian jangan kembali lagi ke bab zakat mal. Ini sudah zakat fitrah. Hurin aja. Naam, hurin aja. Untuk orang yang telah terdahulu siapa? Kullu muslimin talzamuhu nafaqatuh. Setiap muslim yang wajib dia menafkainya. Wajib zakat fitrah terhadap orang yang telah terdahulu, yaitu orang merdeka. Untuk orang yang telah disebutkan adalah setiap orang yang wajib dia menafkahinya. Kapan wajib? Infadula ankuti mumawwanin lahu. Jika lebih ia zakat fitrah dari makanan pokok orang-orang yang dibiayai baginya. Talzamuhu mu'natun min nafsihi wa ghairi. Apa arti mumawwanin lahu? Artinya orang yang wajib terhadapnya seseorang oleh biayanya. Mu'natuhu, baik dari dirinya sendiri atau orang lainnya. Yauma'idin, pada hari lebaran, walailatih, dan pada malamnya lebaran. Pada malam lebaran dan pada harinya lebaran. Oke. Seseorang wajib melakukan zakat fitrah kalau dia merdeka. Untuk orang yang wajib dia nafkahi, diantaranya adalah istrinya, anak-anaknya, karib kerabatnya, budak-budaknya. Kalau sekiranya sesuatu yang mau diberikan untuk zakat fitrah ini sudah merupakan kelebihan dari makanan pokok, dari kebutuhan penting orang-orang yang wajib dia nafkahi. Kebutuhan untuk hari Id dan malam Id. Malam Id kapan? Malam takbiran. Hari Id kapan? Besoknya sampai matahari tenggelam. Berarti makan malam takbiran, sarapan pagi hari lebaran, makan siang hari lebaran, makan sore kalau dia makan sore. Kalau dia makan malam lagi nggak dihitung, berarti 3 kali makan. Makan malam, sarapan pagi, makan siang hari Id, 3 kali makan. Kalau ada sisanya, baru wajib keluarkan zakat fitrah. Tapi kalau beras yang ada hanya cukup untuk makan pada malam Id atau untuk makan besok paginya, maka tidak ada kewajiban fitrah. Jadi wajib dikeluarkan kalau ada kelebihan. Kelebihan dari biaya orang-orang yang wajib dia nafkahi. Biaya untuk berapa hari? Malam takbiran dan besok harinya. Kut, makanan pokok. Bukan hanya makanan pokok saja. An malbas, dari pakaian juga. Wa maskanin, tempat tinggal juga. Wa khadamin, pelayan juga. Yahtaju ilaihima, yang ia membutuhkan kepada keduanya, baik dia yang membutuhkan atau orang yang dibawa pembiayaannya. Juga merupakan kelebihan daripada dainin alal mu'tamad, hutang menurut pendapat yang kuat. Kalau sekiranya di malam takbiran ada uang untuk beli beras makanan hari itu, kemudian masih lebih,
tapi lebih daripada uang ini sudah terkuras dengan jumlah hutang yang jatuh tempo pada malam itu juga. Pada malam takbiran ada hutang yang jatuh tempo, maka bayarkan hutangnya dulu, ada sisanya baru zakat fitrah. Kalau habis semua uangnya dengan hutang, maka tidak ada zakat fitrah. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang wajib dibayar pada malam Id. Khilaf bagi kitab Majmu', walaupun hutang muajjal, hutang muajjal pun tetap diutamakan. Wa in radiya subuhu bitakhir, walaupun rela pemiliknya hutang dengan ditunda. Ma yukhrijahu fiha al-fitrah, sesuatu yang akan dia keluarkan untuk zakat fitrah. Titik. Nah, ke depan tentang kadar zakat fitrah. Subhanallah bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahirabbil alamin.